Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nur Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan juga kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Seperti biasa juga kita setiap pekannya bersama Ayahanda Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Fakhruddin Award 2023 yang kebetulan acaranya ini sudah berjalan dengan sukses begitu dan meriah juga khidmat pada malam hari pada 28 November 2023 yang kebetulan juga saya menyaksikan langsung dan ditayangkan secara live melalui TV Muhammadiyah. Dan untuk informasi juga bahwa kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan dan kelanjutan dari cita-cita Fakhruddin sebagai tokoh Muhammadiyah dan pahlawan nasional yang berdedikasi pada literasi jurnalistik. Nah, pemirsa, kita langsung saja berdiskusi untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai Fakhruddin Award 2023 bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof untuk pekan ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik terus ya Pak Prof, sehat selalu. Nah Pak Prof, terkait tentang Fakhruddin Award 2023, Pak Prof bisa menjelaskan nih juga kan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi pustaka dan informasi nih Pak Prof. Latar belakang terkait dengan acara ini apa saja sih Pak Prof? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, bahwa Majelis Pustaka Informasi adalah sebuah majelis yang kita diserahkan tugas untuk mengembangkan pustaka, literasi digital, dan juga kita membuat pusat-pusat informasi baik secara fisik, organik maupun secara luring virtual. Alhamdulillah kegiatannya sangat bagus ya, dan menuju ke arah yang lebih semarak lagi ke depan, dan diantaranya adalah kita menyelenggarakan satu open atau satu peristiwa atau satu kegiatan, yaitu kita ingin mengetahui kegiatan-kegiatan dan personal-personal serta sejarah dari Muhammadiyah di tiap daerah. Yang terus terang saja kita belum tercover secara semua. Ya, kita teringat kepada seorang tokoh pendiri Muhammadiyah juga sama pendiri Suara Muhammadiyah adalah Pak Kiai Fakhruddin yang mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 1964. Beliaulah peletak pertama dari jurnalistik Muhammadiyah. Beliau mendirikan Suara Muhammadiyah dan juga mendirikan waktu itu ada surat kabar ya, bukan belum bentuk majalah, dan beliau berusaha menerbitkan penerbitan bertin, dan beliau sangat concern dengan jurnalistik yang berkembang pada waktu itu. Dan kenapa kita harus memperingati beliau ya, karena kita ingin jasa-jasa beliau kita lanjutkan, gagasan-gagasan beliau kita lanjutkan, termasuk juga penghargaan kita pada tokoh kita yang satu ini. Masa pemerintah saja memberi penghargaan, kita tidak memberi penghargaan. Oleh karena itu kita selenggarakan yang ini sudah yang kedua. Yang pertama adalah tahun 2020, sekarang 2023 ini. Dan insya Allah ke depan kita akan lebih semarak seperti FFI itu. Itu seperti Festival Film Indonesia, dan nanti akan menjadi sebuah event yang sangat gembira, meriah lah, dan juga ada musik-musiknya ke depan. Dan kemarin itu yang kedua ini yang diselenggarakan pada tanggal 28 November adalah 3 kategori ya. Satu adalah tokoh yang tersembunyi ya, tokoh inspiratif. Yang kedua penulisan sejarah, yang ketiga karya video.
kemarin itu menarik sekali, ada tokoh inspiratif dari Riau ya, yang beliau dengan sangat luar biasa mendedikasikan diri untuk Muhammadiyah. Yang kedua, karya video atau karya tulis laporan ada dimenangkan oleh ibu-ibu dari Surabaya kalau nggak salah kemarin. Dan bagi video dimenangkan oleh salah seorang konten kreator dari Pontianak, Kalimantan Barat, yang menyajikan tentang masjid yang dirindukan. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat, di samping untuk mendukung sejarah Kiai Fakhruddin, juga kita ingin mengetahui tadi perkembangan Muhammadiyah di tiap pelosok, dan itu ternyata mereka mau menulis secara banyak, dan kita seleksi, dan kita sangat kaya dengan pengetahuan itu yang tadinya kita tidak tahu. Yang ketiga adalah kita juga ingin membangkitkan semacam kesadaran melek literasi kepada kader-kader Muhammadiyah di daerah. Jadi mereka supaya menulis, mereka membuat video, mereka memberikan satu pelaporan, sehingga mereka terbiasa untuk menulis. Karena terus saja ini penting, karya-karya jurnalistik itu penting untuk mengetahui potensi Muhammadiyah di luar. Bayangkan saja kita kemarin menemukan seorang tokoh Muhammadiyah di Banyuasin yang membangun sekolah, 28 sekolah dengan uang sendiri. Padahal beliau ada seorang guru. Bayangkan seperti itu. Jadi betapa beliau itu dedikasinya luar biasa. Itu banyak. Di daerah-daerah lain juga banyak. Dan termasuk kemarin yang dapat disebut tokoh inspiratif juga seperti itu. Orang-orang yang mengabdi kepada Muhammadiyah secara baik. Artinya, mungkin. Artinya juga menjadi pembuktian begitu, dan ingin melihat seperti apa sih perkembangan dan kemajuan dari kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah begitu ya Pak Prof ya, terkait dengan literasi. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU, dan kita masih juga membahas tentang Fakhruddin Award 2023. Tadi Prof Dadang juga sudah menyampaikan ada 3 kategori nominasi dalam penganugerahan Fakhruddin Award ini. Dan Pak Prof, kalau tadi Pak Prof menyebutkan juga pesertanya banyak nih gitu yang kirim tentang penulisan dan juga video begitu. Nah, apakah juga peserta ini hanya kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah atau dari luar juga Pak Prof yang mengikutinya? Ya, semua siapapun baik kader Muhammadiyah, tapi menceritakan tentang Muhammadiyah. Oh, baik. Ada apakah itu tentang sekolah atau rumah sakit, atau tentang perjuangan salah seorang dai Muhammadiyah, bahkan mungkin proses pendirian masjid dan juga pendirian ranting cabang yang ada di daerah itu. Dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Itu semua harus dilaporkan dan sangat menarik ya. Bahkan ke depan, kata saya juga tadi, tidak akan hanya 3 kategori ini, mungkin 4 kategori. Apa drama nanti, apakah nanti ke film, ya, apakah nanti ke bisnis, atau apa nanti kita akan pertandingkan, perlombakan dalam Fakhruddin Award ini. Nah, jadi tadi diulang kembali menjadi pembuktian bagaimana literasi dan juga bisa menginformasikan secara nggak langsung ya Pak Prof ya tadi perkembangan dan kemajuan Muhammadiyah di daerah begitu ya. Pak Prof, kalau dari pesertanya yang pemenang ketiga kategori itu, apakah hanya akan menjadi pemenang saja atau akan di-hire begitu, misalnya akan menjadi penulis yang lebih ditingkatkan lagi oleh Muhammadiyah, atau bagaimana Pak Prof? Ya, karena kita ada hubungannya dengan pengembangan jurnalisme di daerah-daerah, juga ada hubungannya dengan tadi merangsang masyarakat Muhammadiyah untuk berani menulis dan membaca. Padahal tentu mungkin nanti ada beberapa kelanjutan dari
mereka tidak hanya sebagai pemenang dan diberi hadiah, mungkin mereka ada semacam pembinaan khusus di PP Muhammadiyah sini, mengundang mereka untuk lebih mempertajam, lebih memperhalus dan memperdalam dari kajian-kajian mereka, sehingga nantinya betul itu jadi profesional sekali dari mereka itu. Baik, Pak Prof, dari kegiatan ini apakah juga ada tantangan selanjutnya melihat misalnya apresiasi dari para peserta yang begitu antusias dan banyak untuk kedepannya, Pak Prof? Iya, kita nanti tidak akan hanya 3 tahun sekali. Kita akan mencoba 1 tahun sekali nanti dengan tadi pertama, dan waktunya pun bukan bulan November, nanti akan pindah ke bulan Juni. Karena mungkin mengikuti Pak Fahrudin ini. Beliau mendirikan Suara Muhammadiyah, beliau lahir dan lain sebagainya, kita pada bulan Juni. Dan juga nanti tadi kategorinya diperbanyak dan juga akan berbentuk lebih meriah lagi. Mungkin nanti penyelenggaraannya di depan sana terbuka, biar penonton banyak gitu. Ya kayak FFB aja gitu. Dan ditayangkan film-film yang dikaryakan itu secara utuh nanti. Bahkan mungkin berhari-hari. Hari pertama tayangan film tentang pendirian masjid, yang pertama mengenai guru, itu mungkin berganti-ganti karena banyaknya. Kemarin saja kan yang jadi pemenang itu 10 orang. Dari sekian ratus yang masuk itu diambil 10 orang setiap kategori. Tapi yang dapat hadiah hanya sampai ketiga saja. Nah, itu yang 10 itu kan kita punya rekamannya dan kita akan himpun menjadi, kalau tulisan jadi buku, kalaupun video menjadi kompilasi video nanti. Termasuk nanti kalau ada film-film panjang juga tidak apa ya, kayak Sang Pencerah atau yang lain itu, untuk terus lebih memberi bobot gitu ya, pada itu. Dan insya Allah mungkin partisipasi ke depan akan lebih banyak, karena ini momen, menurut saya momen yang sangat bagus bagi kita untuk mengiklankan, untuk mempromosikan, mengumumkan tentang Muhammadiyah. Baik. Jadi berbagai jalur lah Muhammadiyah itu. Jadi kita juga ingin secara vokal untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang Muhammadiyah di pelosok. Seperti apa begitu. Nah, Pak Prof, tadi terkait partisipasi, adakah Pak Prof kerjasama yang dilakukan terkait kegiatan yang kemarin yang sudah terlaksana juga untuk kedepannya begitu, Pak Prof? Barangkali kan juga dengan lembaga lain selain di Muhammadiyah. Ya, kemarin kita baru kerjasama dengan Lajismu. Tetapi ke depan saya kira dengan amal usaha lain, apakah itu perguruan tinggi yang ada di Jakarta, UMJ, UHMK, UMT, maupun UTM, atau juga amal usaha kesehatan seperti RSIC, itu di Pondokopi dan lain sebagainya. Ya kita karena perlu ini, seperti kemarin itu kan ternyata perlu memberi ongkos transport bagi para pemenang, mempersiapkan terus juga juri-juri kan berhari-hari itu menyeleksi dari sekian banyak produk yang dikirim kepada kita, ya kita seleksi secara baik. Dan itu makan waktu, dan kita pun inginlah jangan sampai mereka tidak makan kan, untuk memberikan santunan dan sebagainya kepada juri-juri kita ini, sehingga nanti hasilnya pun maksimal gitu. Baik, pemirsa, kita akan lebih lanjut lagi membahas terkait dengan Fahrudin Award 2023, namun kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan akhir pekan TVMU dan kita masih bersama dengan Ayahanda Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI dan kita terus berbincang melanjutkan terkait dengan Fakhruddin Award 2023. Pak Prof, kita lanjutkan. Nih tadi kan Pak Prof juga sudah menjelaskan berbagai partisipasi dari para peserta dan juga kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah yang turut serta begitu dari kegiatan ini. Nah, Pak Prof, kalau dari Pak Prof sendiri sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi pustaka dan informasi nih, bedanya apa sih Pak Prof? Kan Muhammadiyah sudah masuk abad kedua nih. Bedanya yang paling terlihat dan menonjol ya, abad 1 dan 2 ini. Ya, terima kasih. Abad pertama Muhammadiyah itu kan diakhiri tahun 2012. Dari 1912. Setelah 2012 ini masuk pada abad kedua. Dan yang menjadi pemegang peran utama pada abad kedua ini adalah anak-anak generasi milenial dan generasi Z. Sedangkan generasi sebelumnya termasuk baby boomer adalah mereka sudah mulai mengundurkan diri dari arena struktural Muhammadiyah. Ya. Sekarang itu cenderung adalah pemimpin-pemimpin muda yang lebih mereka mempunyai suasana baru yang kata Sayyidina Ali, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, zaman sekarang mereka itu pun ada beberapa sifat yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah mereka adalah lebih pinter, lebih connecting dengan dunia digital, dan lagi mereka adalah berambisi untuk memperoleh sesuatu, dan yang ketiga instan. Mereka itu tidak mau dalam proses yang bertele-tele. Untuk itu mungkin Muhammadiyah pun itu sudah berubah seperti itu, ya. Oleh karena itu kita harus mengantisipasi sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Kim dari Korea. Muhammadiyah abad pertama sangat sukses menjadi pelopor di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan santunan sosial dan lain sebagainya. Tapi di abad kedua ini kita belum melihat terobosan-terobosan yang bisa menjadikan Muhammadiyah itu leader atau pionir atau semacam kepemimpinan yang kepeloporan yang bisa dibawakan. Sebagaimana umpamanya dalam digitalisasi Muhammadiyah belum masif. Lalu juga berbasis data juga Muhammadiyah belum bisa. Data-data Muhammadiyah belum terkumpul dengan baik, belum bisa digunakan secara bagus. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah agak sedikit ketinggalan, kedodoran. Kebetulan saya yang diserahi tugas, itu ternyata memang kita terlalu berbangga dengan prestasi-prestasi hasil fisik kita. Gedung-gedung mewah, perabotan-perabotan teknologi tinggi, yang itu mungkin dalam beberapa tahun, katakanlah 10 tahun akan datang, tahun 35, itu sudah tidak akan menjadi kebanggaan lagi karena digantikan dengan teknologi, ya. Amal usaha berbasis digital. Dan sekarang belum mulai masif, baru kemarin mendirikan Universitas Digital Muhammadiyah, baru e-commerce juga belum punya kita, lalu juga yang disebut dengan telemedicine itu juga belum jalan. Nah, ini menjadi perhatian kita. Padahal pemain baru itu sudah mulai kayak ruang guru, telemedicine, yang disebut dengan halo dokter. Betul. Dan itu menjadi pilihan masyarakat sekarang. Karena masyarakat sudah berbasis pada smartphone gitu ya, semua kan. Sudah harus punya aplikasi-aplikasi yang bisa menggait, termasuk dakwah. Tabligh Muhammadiyah berbasis digital ketinggalan. Baik. Itu nih mungkin. Baik. Jadi artinya memang harus seimbang antara fisik dan non fisiknya tadi, literasi dari digitalisasi teknologi begitu ya Pak. Ya. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, namun Pak Prof barangkali bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah, khususnya bagi kader persyarikatan nih, khususnya untuk mengenang terus
dan memberikan kebermanfaatan dari Kiai Haji Fakhruddin ini. Silakan Pak Prof. Ya, saya kira Bapak-Bapak sekalian, para pemirsa TVMU, Kiai Fakhruddin itu adalah pelopor di bidang jurnalistik pada masanya, yaitu pada tahun 1912 dan mendirikan Suara Muhammadiyah pada 4 tahun kemudian. Oleh karena itu kita pun harus menyadari akan pentingnya jurnalistik, literasi, melek literasi digital, semua ya. Karena ini juga perintah agama untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Karena alam ini selalu berubah ya. Ada prinsip dalam hadis Nabi yaitu tentang alam ini mutaghayyir atau berubah. Kullu man 'alaiha fanin dalam Al-Qur'an wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, berubah, hancur kecuali Tuhan yang akan tetap abadi. Nah, menyadari akan hal ini, mari kita songsong perubahan-perubahan ini ya. Kita mampu beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, mengadakan kreativitas baru, termasuk nanti kita mampu memberikan satu tawaran-tawaran baru bagi masyarakat kita di berbagai sektor kehidupan kita. Itu mungkin yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat baik Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof atas penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua. Tadi tentunya sebetulnya banyak sekali manfaat dari penganugerahan Kiai Haji Fakhruddin Award ini. Tentunya juga kita harus bisa menginspirasi dan terinspirasi langsung dari Kiai Haji Fakhruddin ini untuk membangun literasi digital dan juga teknologi, bagaimana bisa mewarisi jurnalistik Muhammadiyah di abad kedua ini khususnya. Terima kasih pemirsa, terus saksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya Sabtu dan Ahad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.